Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, video ini adalah video pertemuan ke-11 untuk materi J-Unit. Jadi, pada video kali ini kita bakalan membahas tentang beberapa sintaks yang ada pada J-Unit. Nah, jadi beberapa sintaks ini bisa teman-teman gunakan untuk melakukan testing pada sebuah variabel yang nantinya kita bisa melakukan beberapa testing yang kita lakukan pada sebuah variabel yang kita masukkan di sebuah fungsi. Nah, seperti itu. Nah, ini outline untuk video kali ini. Jadi untuk video kali ini kita bakal membahas tentang dan mencobakan tentang assert equals, yang dimana di pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit tentang assert equals ini, yang dimana assert equals ini digunakan untuk mengkomparasi atau membandingkan suatu nilai dengan nilai ekspektasi yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, lalu ada assert that, yang dimana ini kita gunakan untuk melakukan testing kepada variabel. Nah, yang dimana dengan assert that ini kita bisa melakukan uji coba atau unit test kepada nilai di dalam suatu variabel. Dan assert that ini terdiri dari sebenarnya banyak. Nah, jadi di sini saya masukkan beberapa yang penting-penting saja. Seperti pertama, content string, yang dimana untuk mengecek sebuah value atau variabel itu memiliki string tertentu. Lalu ada not equals to. Jadi not equals ini untuk melakukan testing atau uji coba kepada sebuah value pada variabel, apakah variabel A dan B itu sama. Nah, kalau misalkan dia sama, dia bakalan uji tesnya bakalan failed, karena di sini kan not equals, berarti dia tidak sama dengan. Nah, kalau misalkan dia tidak sama dengan, baru dia bisa pass untuk unit testnya. Nah, lalu ada equals to. Equals to itu kebalikan dari not equals. Lalu ada not null untuk mengecek sebuah value itu apakah null atau tidak. Lalu null. Lalu ada start with, yang dimana start with ini digunakan untuk melakukan uji coba kepada sebuah value di variabel, apakah value itu dimulai dengan kata-kata tertentu atau huruf tertentu. Lalu ada end with. End with itu kebalikan dari start with. Kalau end with berarti dia mengecek sebuah nilai di variabel itu apakah diakhiri dengan kata atau huruf tertentu. Seperti itu. Nah, sekarang kita cobakan saja bagaimana implementasi dari semua sintaks ini. Sekarang kita buka aplikasi NetBeans-nya. Di sini saya sudah buat aplikasi NetBeans. Lalu di sini saya bakal bikin sebuah project baru. Di sini saya pakai Java Basic saja. Jadi kita bakal ngetes, ngeji coba function yang ada pada si Java ini nantinya. Lalu untuk namanya JUnit underscore unit test. Nah, lalu finish. Nah, oke. Sekarang saya bakalan bikin sebuah fungsi yang dimana fungsinya public, lalu dia static dan bertipe string. Lalu nama fungsinya adalah email. Lalu di sini saya bakalan bikin sebuah value atau variabel, tipe datanya string, namanya e sama dengan abc@gmail.com. Lalu untuk return-nya bakalan balik ke e lagi. Nah, oke. Di sini saya bakalan memanggil si fungsinya. Berarti email. Lalu kita coba tampilkan untuk emailnya, nilai yang ada di fungsi emailnya. Oke, kita save, kita coba jalankan.
Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kita sudah bisa mengambil nilai yang ada di eh, variabel string E ini. Nah, sekarang kita bakal melakukan beberapa uji coba terhadap kelas yang ada pada string email ini. Nah, sekarang kita buka projectnya. Lalu di sini saya bakalan menggunakan unit testing untuk JUnit-nya. Saya klik kanan, new, lalu saya pilih other. Lalu di sini saya cari unit test. Nah, di sini test. Nah, oke, jadi di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Pertama itu ada JUnit test, yang dimana JUnit test ini biasanya kalau kita memilih ini adalah tes yang kosongan. Maksudnya kosongan adalah untuk kelas yang bakalan kita tes bakalan kosong, jadi tidak terkoneksi dengan unit test ini. Tapi kalau misalkan kita pilih yang test for existing class, berarti dia bakalan memilih, kita bakal disuruh nge-browse kelas mana yang bakalan kita melakukan tes di situ. Nah, di sini saya pakai yang existing class saja biar tidak susah lagi buat kelasnya. Lalu tinggal next. Lalu di sini nah kita disuruh memilih kelas yang pengen kita lakukan testing. Lalu tinggal di browse. Lalu tinggal dipilih filenya. Lalu tinggal oke. Okay. Lalu kita klik finish di sini. Nah. Oke. Okay. Nah. Di sini ada before, ada after. Lalu ada tes untuk fungsi si emailnya, lalu ada tes untuk fungsi mainnya. Nah, secara default dan secara otomatis dia bakal membaca semua fungsi yang ada pada file mainnya. Ini kan file mainnya. Dia bakal membaca di sini dan bakalan mengget semua fungsi yang ada di kode program mainnya. Nah, oke, sekarang saya bakalan bikin sebuah objek terlebih dahulu dari JUnit test. Objek sama dengan JUnit test. Nah, lalu objek oke, oke, oke. Oke, di sini kita import langsung saja. Jadi saya harus import JUnit test, lalu kita pilih yang file JUnit-nya yang bakalan nanti kita panggil. Lalu di sini saya bakalan bikin println yang dimana ini adalah before. Lalu di sini saya pengen coba tampilin nilai dulu untuk si value yang ada di variable E-nya ini. Berarti saya tinggal panggil email berarti saya manggil di sini, kita panggil nama fungsinya berarti JUnit test dot email. Nah, oke, berarti lalu di sini untuk after nah, yang dimana after ini bakalan dijalankan di akhir dari semua tes dan before ini bakalan dijalankan di awal tes yang kita lakukan. Nah, di sini untuk tes fungsi mainnya bakalan saya hapus karena saya tidak mau mengetes fungsi mainnya.
Jadi di sini saya bakalan melakukan testing terhadap fungsi dari fungsi emailnya. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini saya pengen mengkomparasikan hasil nilai yang ada di string E ini dengan harapan yang saya inginkan. Misalkan ekspektasi saya emang pengen menampilkan email abc@gmail.com. Nah, lalu di sini bakalan saya bikin tes email value. Nah, berarti untuk menandakan kalau tes email value ini sudah berjalan nantinya. Kita coba jalankan. Nah, lalu di sini ada test finish successfully for project bla 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 open test result. Kita coba. Nah, oke. Jadi di sini sudah berhasil untuk tesnya karena ekspektasi value-nya, ekspektasi resultnya sudah sama dengan yang diinginkan. Kita coba menampilkan ekspektasi resultnya dan resultnya seperti apa. Berarti should ekspektasi resultnya lalu untuk resultnya apa. Nah, kita save, kita rerun lagi. Oke, jadi antara ekspektasi result dan resultnya itu udah sama. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan si result dan ekspektasi resultnya itu berbeda? Misalkan di sini saya ganti ekspektasinya jadi huruf kapital. Kita coba jalankan. Nah, di sini terjadi error karena ekspektasi resultnya tidak sama dengan result yang didapatkan oleh si sistemnya. Sedangkan ekspektasi resultnya A-nya dengan huruf kapital, sedangkan resultnya dengan huruf kecil. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini kita juga bisa membuat sebuah fungsi tes lagi. Di sini saya bikin fungsi tes lagi. Kita bakalan masuk ke kita bakal masuk ke fungsi content string. Jadi kita bakalan melakukan uji coba apakah si variabel ini atau si nilai ini, value ini bakalan mengandung sebuah string yang bisa kita tentukan. Nah, seperti itu. Misalkan test contain email. Oke. Oke, di sini kita bikin print untuk menandakan kalau ini adalah test contain email. Oke. Lalu kita masukkan email yang kita ingin tes. String email sama dengan kita panggil lagi si fungsi ini, fungsi string email berarti junit test.email. Nah, oke. Nah, sekarang kita menggunakan assert that, lalu di sini ada pesan error method. Oke. Assert that, lalu di sini kita panggil si value tadi, si email, lalu kita pakai contain string. Berarti kita pengen mengecek apakah si value ini ada mengandung @gmail.com. Seperti itu.
Nah, lalu di sini akan terjadi error. Jadi yang harus teman-teman perhatikan untuk konten stringnya itu mengandung s. Soalnya ada juga yang tak nggak pakai s. Jadi kalau misalkan kita ini contain, oke. Nah, dia sebenarnya ada juga yang nggak pakai s. Jadi yang harus perhatikan kita menggunakan contains string. Jadi pakai s, contain, constraint, constraint string, contain, sorry, contain string kurung at gmail.com. Nah, oke, di sini ada error. Jadi kita disuruh mengimport si library si Hammercrash untuk konten stringnya. Nah, jadi kita pilih yang org junit content string. Kita pilih yang JUnit. Oke, tidak bisa. Oke, kita coba yang paling atas. Oke, di sini saya pakai yang paling atas. Jadi importnya itu yang Hammercrash konten yang paling atas, yang import for core matchers content string Hammercrash-nya. Jadi saya coba pilih yang di atas, yang paling atas. Soalnya untuk importnya itu bakal berbeda-beda pengaruhnya nantinya untuk tes si content stringnya. Nah, oke, kita coba dulu apakah berhasil. Kita run. Oke, jadi di sini tesnya sudah 100% paste. Jadi si email sudah konten atau mengandung si @gmail. Apa jadinya misalkan kalau kita hilangkan tidak mengandung @gmail.com. Oke, kita coba jalankan lagi. Nah, oke, di sini terjadi error. Kita lihat errornya. Nah, pertama errornya itu expected abc gmail but was abc. Ini hasil dari error pertama di sini karena resultnya itu tidak sama dengan ekspektasinya. Lalu di sini ada error kedua atau fail kedua yang dimana stringnya itu tidak mengandung @gmail.com, hanya ada abc-nya. Nah, makanya error. Jadi kita bisa menggunakan constant string ini untuk mengecek si variabel itu ada mengandung string tertentu atau tidak, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya. Oke, terus di sini kita juga sebenarnya bisa kita coba menggunakan pakai Node. Jadi di sini kita bisa menggunakan Node. Oke. Node. Nah, di sini ada error. Kita coba tambahkan di sini disuruh untuk add import for org Hammercrash. Kita add. Nah, oke, kita jalankan. Kita save, kita jalankan. Nah, kita lihat. Nah, oke, errornya 50%. Ini untuk yang di atas, error fail. Nah, jadi yang untuk tes konten ini berhasil dijalankan. Kenapa? Karena di value ini, nilai yang ada di email ini, dia not contain string @gmail.com. Jadi dia tidak mengandung @gmail.com, makanya di sini dia tidak error. Tapi kalau misalkan dia mengandung @gmail.com, dia bakalan error jadinya. Misalkan kalau kita akan gunakan not di sini. Nah, berarti di sini saya bedakan saja.
Nah, ini not contain email, yang dimana artinya dia tidak mengandung email yang tidak mengandung kata @gmail.com. Nah, seperti itu. Kita save. Nah, oke, selanjutnya ada not equals public void not value. Oke. Nah, di sini saya bakal tampilin dulu screen learn untuk membatasi test not equals value. Oke, nah di sini saya bakal menambahkan satu fungsi lagi. Jadi saya bakalan membandingkan antara value 1 dengan value yang lainnya. Nah, di sini saya bakalan bikin sebuah fungsi lagi. Email A. Nah, string E sama dengan abc@gmail.com. Oke, lalu return, jangan lupa returnnya ke E agar bisa mendapatkan nilainya. Oke, ini bisa ditampilkan sebenarnya. Oke, kita jalankan. Oke, nah di sini terlihat antara nilai atau email dari string E1. Ini saya bikin E1. Oke. E_1 dan ini E_2. Nah, oke, terlihat di sini antara nilai variabel E1 dengan E2, di sini ada perbedaan antara huruf kapital di awal. Yang dimana di sini yang E1 menggunakan huruf kecil di awalnya, sedangkan di string email E2 dia menggunakan huruf kapital. Nah, kita bakalan melakukan pengecekan apakah nilai si E1 dan E2 itu apakah sama. Nah, kalau misalkan dia not equals, dia bakalan menjadi tidak error. Tapi kalau misalkan dia equals atau dia sama, dia bakalan error. Nah, caranya kita panggil dulu, kita masukkan dulu nilai email A dengan JUnit S email, lalu string email B JUnitTest.email A. Nah, sekarang kita gunakan assert that, yang dimana kita bakal membandingkan antara email email underscore A not equals to, nah kita pakai si email score B. Oke, equals to. Oke, di sini tinggal satu is not. Oke. Is not equal
Oke, tidak pakai S. Equals. Nah, di sini ada pesan error, kita diminta untuk import equal to-nya. Lalu kita diminta juga untuk import si is di sini. Nah, oke, di sini dia bakal melakukan cek apakah si nilai yang ada di email A dan email B itu bukan equals. Kalau misalkan dia tidak sama atau beda, dia bakalan tidak error. Nah, kita coba jalankan. Oke, di sini test not equals ada 75 yang berhasil. Yang gagal cuman yang not string content, berarti yang tidak not content. Berarti errornya cuman ini. Karena si value-nya itu mengandung HTML. Seperti itu. Nah, di sini udah tidak ada error atau tidak ada fail untuk not equals ini. Tapi kalau misalkan kita pakai yang equals, kita coba pakai equals di sini. Kita copy. Berarti kalau untuk equal kita tinggal delete saja not-nya di sini. Not-nya kita save equals value. Nah, ini sebenarnya bakalan terjadi error karena dia sebenarnya not equals. Oke. Nah, di sini ada error test equal false. Violet expect is ABC but was ABC. Berarti antara si ABC ini dengan ini berbeda. Sedangkan kita di sini bikin equals. Nah, kalau misalkan kita bikin sama di value ini, dia bakalan pass untuk uji testingnya. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada setelah equals, lalu ada null val untuk mengecek apakah value tersebut null atau tidak. Oke, di sini saya bikin sebuah fungsi lagi, fungsi tes null val. Lalu di sini saya bakalan panggil si value yang ada di kelas email. Di email sama dengan dot email. Nah, oke, di sini saya bakal melakukan pengecekan apakah nilai yang ada pada value atau variabel email ini apakah null atau tidak ada isinya. Email kita pakai is null value. Nah, oke. Email is di sini kita diminta untuk import null value-nya. Kita klik untuk null value-nya. Nah, oke, di sini sudah berhasil untuk menambahkan atau nge-import library-nya. Sekarang kita coba jalankan. Oke, ada 50% untuk errornya. Nah, di sini juga terjadi not pass untuk si null-nya karena value yang ada di email ini dia bukan null, jadi dia ada isinya. Makanya dia tidak not pass. Tapi kalau misalkan kita bikin dia adalah null, kita bikin not null, maka dia bakalan pass untuk value-nya.
Untuk uji cobanya, dia bakalan press untuk uji cobanya. Is not null. Berarti di sini kita tinggal menambahkan not. Nah, kita jalankan. Oke, di sini errornya ada 3 kelas atau 3 fungsi yang error karena di sini not is null karena dia bukan null, dia ada isinya. Lalu equals false karena nilai yang ada ABC sama ABC ini adalah berbeda. Jadi dia kalau equals dia langsung failed. Lalu string contain not content. Nah, not content Gmail karena di variabel ABC ini dia mengandung si Gmail ini. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita bakalan melakukan uji coba terhadap start with fall. Oke. Nah, kita bakalan melakukan uji coba terhadap value email menggunakan start with. Nah, jangan lupa di sini ada s starts with misalkan AB. Nah, karena dia diawali dengan AB kan tadi, ini kita diminta untuk import. Nah, lalu kita coba jalankan. Oke, di sini ada 62%. Nah, di sini ada berapa yang fail? Failnya masih sama seperti yang tadi, karena di sini udah benar. Tapi misalkan kalau kita bikin dia start AC, ini bakal jadi fail kelas ini. Dan test passnya bakal jadi nurun. Nah, jadi 50%. Nah, di sini masuk nih AC. AC, lalu kita rubah lagi jadi AB. Kita run. Nah, pace-nya seharusnya bakalan naik karena ini sudah bisa. Pace-nya bakalan jadi naik. Nah, seperti itu. Lalu terakhir kita bakalan mencoba untuk end with. Tadi start with. Sekarang kita coba untuk end with untuk melakukan uji coba terhadap sebuah value yang dimana mengandung atau akhir dari value itu mengandung kondisi tertentu. Nah, misalkan di sini saya menambahkan si akhirnya harus ada .com-nya. Kalau tidak, dia bakal fail untuk tesnya. Seperti itu. Kita coba jalankan. Oke, test pace-nya jadi 55. Oke, di sini. Oke, di sini tidak seharusnya end with. Oke, kita tambahkan. Oke, kita run. Seharusnya ini test pace-nya jadi naik. Jadi 60%-an lah. Nah, oke. Jadi test pace-nya sudah naik. Yang tadinya errornya end with. Nah, dia bakalan jadi pace. Misalkan kalau kita rubah jadi AC. Karena di sini dia tidak diakhiri dengan AC, dia bakalan failed untuk tesnya. Nah, di sini dia masuk nih. Tesnya bahwa dia tesnya gagal. Seperti itu. Nah. Oke. Sekian dari materi hari ini. Silakan dicobakan semua sintaks-sintaks yang ada pada JUnit-nya. Silakan teman-teman cobakan dan dimodifikasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.